Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas materi dari mata kuliah Farmakognosi dan Fitokimia 1. Adapun topik yang akan kami sampaikan pada video kali ini adalah glikosida, flavonol, lakton, alkohol, fenolik, aldehid, dan tanin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 4A S1 Farmasi yang beranggotakan 9 orang. Yang pertama adalah Amalia Naimatul Husna, yang kedua Anindya Eka Pramudia Stuti, yang ketiga Aprilia Silvia Vikananta, yang keempat Ardia Gita Permatasari, yang kelima Arika Andriani, yang keenam Bagas Mujoko, yang ketujuh Claudia Dinda Safitri, yang kedelapan Elvira Dian Regita, dan yang terakhir adalah Husniati Nur Kamila. Pengertian glikosida. Menurut Kamus Farmakologi, glikosida adalah senyawa asal gula dengan zat lain yang dapat dihidrolisis menjadi penyusunnya. Menurut Michael Hendrik DKK 2010, glikosida adalah istilah generik untuk bahan alam yang secara kimia berikatan dengan gula. Oleh karena itu, glikosida terdiri atas dua bagian, yaitu gula dan aglikon. Maka dapat disimpulkan bahwa glikosida merupakan senyawa yang terdiri atas dua bagian senyawa, yaitu senyawa gula atau glikon dan senyawa bukan gula atau aglikon atau genin. Kedua senyawa ini dihubungkan oleh sebuah ikatan yang berupa jembatan oksigen glikosida atau dioksin, jembatan nitrogen glikosida atau adenosin, jembatan sulfur glikosida atau sinigrin, maupun jembatan karbon glikosida atau barbaloin. Glikosida terbentuk kristal atau amorf. Umumnya mudah larut dalam air atau etanol encer, kecuali pada glikosida resin. Oleh karena itu, banyak sediaan farmasi yang mengandung glikosida umumnya diberikan dalam bentuk ekstrak, eliksir, ataupun tinktur dengan kadar etanol yang rendah. Sifat glikosida yang pertama, mudah larut dalam air yang bersifat netral. 2. Dalam keadaan murni, berbentuk kristal tak berwarna, pahit. 3. Larut dalam alkali encer. 4. Mudah terurai dalam keadaan lembab dan lingkungan asam glikosida gula plus non-gula. 5. Tidak dapat mereduksi larutan Fehling, tapi setelah dihidrolisa gula dapat mereduksi larutan Fehling. 6. Dapat dihidrolisa dengan adanya enzim dan air dan asam. Klasifikasi glikosida. Dasar klasifikasi berdasarkan jenis aglikonnya antara lain anthraquinone glikosida, saponin glikosida, cyanopora glikosida, isotisionat glikosida, flavonol glikosida, alkohol glikosida, aldehid glikosida, lakton glikosida, fenol glikosida, dan tanin glikosida. Flavonoid adalah senyawa metabolik sekunder yang memiliki struktur inti C6, C3, C6 yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan dengan tiga atom C. Biasanya dengan ikatan atom O yang berikatan dengan oksigen heterosiklik. Umumnya flavonoid ditemukan berikatan dengan gula membentuk glikosida yang menyebabkan senyawa ini lebih mudah larut dalam pelarut polar seperti metanol, etanol, butanol, etil asetat. Kelompok senyawa fenolik yang banyak terdapat pada jaringan tanaman dapat berperan sebagai antioksidan. Aktivitas antioksidatif flavonoid bersumber pada kemampuan mendonasikan atom hidrogennya atau melalui kemampuannya mengkelat logam. Flavonoid adalah pigmen tumbuhan yang paling penting untuk warna bunga yang memproduksi pigmentasi kuning atau merah atau biru di kelopak yang dirancang untuk menarik polinator hewan. Rumus kimianya C6, C3, C6. Struktur kimia flavonoid ada flavonon, flavonol, flavon, dan flavonol.
Sifat flavonoid ada dua. Yang pertama, glikosida flavonoid larut dalam air. Yang kedua, pemanasan dengan asam encer atau hidrolisis akan memecahkannya menjadi flavon dan turunannya, atau flavon, flavonol, dan isoflavon, dan monosakarida. Manfaat flavonol. Yang pertama, sebagai antioksidan sehingga sangat baik untuk pencegahan kanker. Yang kedua, untuk melindungi struktur sel, memiliki hubungan sinergis dengan vitamin C atau meningkatkan efektivitas vitamin C, antiinflamasi, mencegah keropos tulang. Yang ketiga, flavonoid dikenal sebagai salah satu substansi antioksidan yang berkekuatan sangat kuat hingga dapat menghilangkan efek merusak yang terjadi pada oksigen dalam tubuh manusia. Yang keempat, flavonoid dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi dari mikroorganisme seperti bakteri atau virus. Yang kelima, untuk pencegahan dan pengobatan beberapa penyakit lain seperti asma, katarak, diabetes, encok atau rematik, migrain, wasir, dan periodontitis atau radang jaringan ikat penyangga akar gigi. Contoh tanaman yang mengandung flavonol. Yang pertama, blueberry. Mengandung antioksidan tinggi yang melindungi dinding pembuluh darah dan melindungi otak dari Alzheimer. Di dalam blueberry juga ada senyawa bernama D-mannose yang membantu mencegah infeksi saluran kencing. Selain itu, blueberry ampuh mengurangi inflamasi pada perut dan sistem pencernaan. Yang kedua, teh hijau. Senyawa utama di dalam teh hijau khususnya adalah polifenol yang merupakan antioksidan pencegah inflamasi dan kanker. Sudah banyak pula penelitian yang membahas kandungan dalam teh hijau, yaitu kafein, theanin, dan katechin, yang membantu peningkatan sistem metabolisme tubuh. Yang ketiga, coklat. Coklat kaya akan antioksidan yang menyehatkan sistem kardiovaskular, misalnya menurunkan tekanan darah tinggi, melancarkan sistem peredaran darah, dan membuat trombosit bekerja dengan lebih baik. Namun, hanya coklat hitam yang memiliki khasiat flavonoid secara maksimal. Yang keempat, sayuran. Brokoli, kale, bawang bombay, paprika, dan bayam. Sayuran dan buah mentah setiap hari bisa untuk asupan flavonoid bagi tubuh. Sumber flavonol. Flavonoid tersebar luas dalam suku Rutaceae, Papilionaceae atau kacang-kacangan, Labiatae atau ortosipon, Compositae, contoh Sonchus arvensis, Anacardiaceae, Apiaceae atau Umbelliferae atau seledri, peganggen, wortel, dan Euphorbiaceae, contoh daun singkong. Pada tingkat organ, flavonoid tersebar pada seluruh bagian tanaman seperti biji, bunga, daun, dan batang. Pada tingkat jaringan, flavonoid banyak terdapat pada jaringan palisade. Pada tingkat selular, flavonoid bisa terdapat pada dinding sel, kloroplas, atau terlarut dalam sitoplasma. Pada paku-pakuan, flavonoidnya berupa flavonoid polimetoksi sehingga hanya terdapat pada dinding sel dan tidak terdapat pada sitoplasma. Karena sitoplasma mengandung banyak air sehingga bersifat polar dan tidak dapat melarutkan flavonoid polimetoksi. Lakton adalah suatu ester siklik dari asam hidroksikarboksilat mengandung struktur 1-oksaloxykloalkan 2-on atau analog tidak jenuan atau heteroatom yang menggantikan satu atau lebih atom karbon pada cincin. Berikut struktur kimia lakton. Manfaat lakton.
Lakton berkontribusi penting dalam rasa buah dan pada produk olahan susu yang tidak dan difermentasi, dan karenanya digunakan sebagai rasa dan aroma. Contoh lakton. Yang pertama, gamma-dekalakton atau 4-dekanolida yang memiliki karakteristik rasa buah persik. Yang kedua, delta-dekalakton atau 5-dekanolida yang memiliki rasa buah kelapa atau persik creamy. Yang ketiga, gamma-dodekalakton atau 4-dodekanolida yang memiliki rasa kelapa atau buah-buahan. Yang keempat, gamma-oktalakton atau 4-oktanolida meskipun juga memiliki herba. Yang kelima, gamma-nonalakton yang memiliki rasa kelapa intens dari rangkaian ini meskipun tidak terdapat dalam kelapa. Dan terakhir, gamma-undelakton. Contoh sediaan lakton. Yang pertama, sediaan tablet santonin 60 mg per tablet untuk obat cacing. Yang kedua, kantaridin dapat digunakan untuk dermatologi. Yang ketiga, scopoletin memiliki aktivitas antispasmodik. Sumber lakton. Salah satu contoh senyawa lakton di alam adalah kumarin. Kumarin merupakan metabolit turunan sikimat yang terbentuk ketika fenilalanin dideaminasi dan dihidrolisasi menjadi asam transhidroksisinamat. Beberapa glikosida dari turunan hidroksi kumarin ditemukan dalam bahan tanaman seperti yang pertama, skimin atau bunga lawang dari Star Anise Jepang atau Illicium anisatum. Yang kedua, aesculin dalam Cortex horse chestnut atau Aesculus hyposcastanum. Yang ketiga, dapnin dalam Mezerum atau Dapna mezerum. Yang keempat, fraksin dari tanaman asperg atau Xanthosillum americanum. Yang kelima, scopolen dari belladonna atau Anthropa belladonna. Yang keenam, limetin dari jeruk atau Citrus sp. Yang ketujuh, scopoletin atau 6-metoksi 7-hidroksi-kumarin dari tanaman Viburnum prunifolium. Yang kedelapan, ada kantaridin dan yang terakhir, santonin dari Artemisia Cina. Pengertian alkohol. Alkohol adalah senyawa-senyawa di mana satu atau lebih atom hidrogen dalam sebuah alkana digantikan oleh sebuah gugus OH. Alkohol memiliki ikatan yang mirip dengan air. Alkohol terdiri dari molekul polar. Dalam senyawa alkohol, oksigen mengemban muatan negatif parsial. Rumus kimia umum dari alkohol adalah CnH2n+1OH. Berikut merupakan struktur kimia dari air, alkohol, fenol, tiol, dan tiofenol. Manfaat alkohol. Yang pertama, alkohol sebagai pembunuh kuman. Yang kedua, alkohol sebagai penawar untuk racun metanol. Yang ketiga, alkohol juga bisa digunakan sebagai bahan bakar. Alkohol premier etanol dapat dibakar untuk menghasilkan karbon dioksida dan air, baik sendiri maupun dicampur dengan petrol atau bensin. Contoh dari sediaan alkohol.
Yang pertama ada tablet aspirin yang mengandung asam salisilat 500 mg untuk meredakan demam dan nyeri. Yang kedua ada sirup paracetamol, dan yang ketiga ada eliksir paracetamol. Turunan alkohol. Yang pertama ada metanol. Metanol atau dikenal sebagai metil alkohol, wood alkohol atau spiritus adalah senyawa kimia dengan rumus kimia CH3OH. Dapat diamati pada gambar rumus kimia dari metanol. Yang kedua ada etanol. Etanol adalah jenis cairan yang ditemukan dalam alkohol murni. Selain itu, etanol adalah jenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etanol memiliki rumus kimia C2H5OH. Untuk rumus kimia dari etanol dapat diamati pada gambar. Yang ketiga ada ethylene glycol. Ethylene glycol adalah senyawa organik yang digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan fiber polyester, industri pabrik, serta polietilena tereftalat yang digunakan pada botol plastik. Ethylene glycol memiliki rumus kimia C2H6O2, di mana rumus kimia dapat diamati pada gambar. Yang keempat ada gliserol. Gliserol adalah senyawa poliol dengan rumus kimia C3H8O3. Dapat diamati pada gambar. Sumber alkohol. Yang pertama, senyawa yang termasuk glikosida alkohol adalah salisin. Salisin adalah glikosida dari beberapa spesies salik sp dan populus sp. Salisin merupakan kandungan yang terdapat pada batang pohon willow dan poplach. Sumber utama salisin yaitu Salix purpurea dan Salix fragilis. Glikosida populin yang merupakan benzoil salisin dapat diasosiasikan dengan salisin yang berasal dari tanaman famili Salicaceae. Pohon dedalu atau willow. Willows memiliki getah kulit kayu encer yang berlimpah. Getahnya mengandung asam salisilat dalam jumlah yang tinggi. Memiliki kayu lembut yang kuat dan biasanya mudah dibentuk. Cabangnya ramping dan memiliki akar besar berserat yang seringkali berjenis akar stoloniferous. Akar willow dikenal akan ketangguhannya. Daun biasanya memanjang, tetapi mungkin juga putaran ke oval dengan tepian bergerigi. Kebanyakan spesies pohon-pohon Gandarusa semiverdin daun seperti kulit yang langka, misalnya Salix niken dan S. australior di Mediterania Timur. Pohon poplar atau poplach. Populus adalah genus dari 25 sampai 35 spesies tumbuhan berbunga gugur pada keluarga Salicaceae. Tanaman tersebut sebagian besar berasal dari belahan bumi utara. Nama lainnya yang diterapkan pada berbagai spesies yang berbeda termasuk poplach. Selanjutnya, pengertian fenolik. Senyawa fenolik adalah metabolit sekunder bioaktif yang terdistribusi secara luas di tanaman, terutama disintesis oleh asam sikamat, pentosa fosfat, dan jalur fenilpropanoid. Secara struktural, senyawa fenolik mencakup sejumlah senyawa yang memiliki cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil dan dapat bervariasi dari molekul sederhana hingga polimer kompleks. Senyawa fenolik dibagi menjadi subkelompok asam fenolat, flavonoid, tanin, dan stilben. Berdasarkan jumlah gugus fenolik hidroksil yang melekat dan elemen struktural yang menghubungkan cincin benzen. Untuk rumus kimia umum fenolik,
yaitu C6H5OH. Berikut ada gambar struktur kimia fenolik. Sifat fisika dan kimia fenolik. Untuk sifat fisika dari glikosida fenolik antara lain yaitu yang pertama, jika dilarutkan ke dalam air akan membentuk koloid dan memiliki rasa asam dan sepat. Yang kedua, jika dicampur dengan alkaloid dan gelatin akan terjadi endapan. Yang ketiga, tidak dapat mengkristal. Dan yang terakhir, keempat, mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut, sehingga tidak dipengaruhi oleh enzim proteolitik. Untuk sifat kimia dari glikosida fenolik, yaitu yang pertama, merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran polifenol yang sukar dipisahkan sehingga sukar mengkristal. Yang kedua, tanin dapat diidentifikasikan dengan kromatografi. Yang ketiga, senyawa fenol dari tanin mempunyai aksi adstrigensia, antiseptik, dan pemberi warna. Manfaat fenolik. Fenolik memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai pelindung terhadap sinar UVB dan kematian sel untuk melindungi DNA dari dimerisasi dan kerusakan. Yang kedua, komponen pada senyawa ini diketahui memiliki peranan penting sebagai agen pencegah dan pengobatan beberapa gangguan penyakit seperti arteriosklerosis, disfungsi otak, diabetes, dan kanker. Yang ketiga, senyawa fenolik bertindak sebagai antioksidan, anti penuaan, antiinflamasi, dan menghambat aktivitas proliferasi sel. Dan yang terakhir, dalam kehidupan sehari-hari, fenol digunakan untuk membuat karbol. Karbol adalah desinfektan untuk kamar mandi dan lantai. Dalam bentuk resin, fenol digunakan untuk mengawetkan kayu, membuat konstruksi bangunan, dan lainnya. Contoh sediaan fenolik. Fenolik dapat dibuat beberapa sediaan, antara lain sebagai antiseptik, seperti yang digunakan Sir Joseph Lister saat mempraktikkan pembedahan antiseptik. Selanjutnya, dapat dibuat trichlorofenol atau trichlorofenol TCP. Dapat dibuat juga semprotan kloraseptik dan dapat digunakan sebagai eugenol dan fenolgliserol. Sumber fenolik. Fenolik dapat ditemukan dalam beberapa tanaman antara lain pada arbutin yang terkandung dalam uva ursi dan tanaman Ericaceae lain menghasilkan hidroquinon sebagai aglikonnya. Ditemukan juga pada hesperidin dalam buah jeruk juga digolongkan sebagai glikosida fenol. Pada floritsin diperoleh dari kulit akar tanaman rosa dan pada baptisin dari baptisida dan iridin diperoleh dari iris sp. Selanjutnya, sumber fenolik lainnya dapat ditemukan juga dalam kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah sumber dari senyawa fenolik yang berperan dalam berbagai proses fisiologi dan metabolik pada manusia. Hampir sebagian besar senyawa fenolik terkonsentrasi di dalam biji kacang-kacangan. Pengertian aldehida. Glikosida aldehid merupakan golongan glikosida yang aglikonnya berupa gugus aldehid. Glikosida aldehid merupakan glikosida yang jika dihidrolisis akan menghasilkan aglikon glikosida. Salah satu contoh glikosida aldehid yaitu tanaman salik diskolor yang terdiri dari glukosa kemudian berikatan dengan M-hidroksibenzaldehida sehingga mengandung salinigrin. Salinigrin adalah suatu isomer dari helisin yang terdiri dari 0-hidroksibenzaldehida dan glukosa. Salinigrin dapat diperoleh lewat oksidasi lemah dari salisin.
Selain itu, golongan glikosida aldehida juga terdapat pada amigdalin atau biasa kita sebut vitamin B17 yang menghasilkan bensaldehida pada proses hidrolisis. Nah, di bawah ini terdapat gambar struktur kimia dari aldehida. Manfaat aldehid. Yang pertama, di bidang farmasi, aldehid digunakan sebagai korigen atau zat tambahan sebagai pewarna dan sediaan obat. Yang kedua, di bidang industri makanan dan minuman, aldehid digunakan dalam bentuk ekstrak sebagai penambah aroma makanan atau minuman, suplemen, vitamin, dan lain-lain. Yang ketiga, di bidang kosmetik, aldehid digunakan sebagai pewangi pada parfum, lotion, dan lain-lain. Contoh sediaan aldehida. Contoh sediaan aldehida dapat berupa sediaan tablet vitamin B17 untuk mencegah pertumbuhan sel kanker. Dapat juga dibuat sediaan injeksi amigdalin untuk terapi sirosis hati, dan dapat dibuat ekstra tinktur vanili untuk parfum. Kemudian ada sumber aldehida. Yang pertama yaitu vanila. Vanila hijau mengandung 2 glikosida, yaitu glukovanilin atau avenein dan glukovanilik alkohol. Glukovanilin jika dihidrolisis akan menghasilkan glukosa dan vanilin, sedangkan glukovanilik alkohol jika dihidrolisis akan menghasilkan glukosa dan vanilik alkohol. Kemudian jika dioksidasi akan menjadi vanilin. Glukovanilik alkohol. Pada hidrolisis bentuk alkohol dari glukovanillat akan dihasilkan molekul glukosa dan vanilik alkohol. Vanilik alkohol mengalami oksidasi lebih lanjut sehingga menjadi vanilik aldehida dan vanilin. Vanilin adalah aglikon yang terjadi selama pengolahan buah vanili melalui fermentasi. Vanilin merupakan bentuk aldehida dari metal protokategoat. Vanilin biasa disintesis menggunakan bahan baku eugenol yang berasal dari komponen penyusun minyak cengkeh atau guniakol atau metal ketkol. Yang kedua yaitu Salix discolor. Dari kerajaan Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Rosids, ordo Malpighiales, famili Salicaceae, genus Salix, spesies Salix discolor. Kemudian amigdalin atau vitamin B17. Senyawa ini dapat ditemukan pada biji aprikot, almond, persik, apel, dan kacang-kacangan. Setiap molekul mengandung gugus nitril yang dapat melepaskan unsur toksik sianida melalui kerja beta-glukosidase. Beta-glukosidase yang disimpan dalam bagian sel tumbuhan juga ada di dalam tubuh manusia, khususnya pada usus kecil. Di dalam usus kecil berguna sebagai degradasi amigdalin menjadi prunasin, mandilonitril, glukosa, benzaldehida, dan hidrogen sianida. Kemudian senyawa tersebut diserap ke dalam getah bening dan sirkulasi portal. Kemudian materi selanjutnya yaitu tanin. Tanin atau tanin nabati sebagai lawan tanin sintetik adalah suatu senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan, berasa pahit dan kelat, yang bereaksi dengan dan menggumpalkan protein atau berbagai senyawa organik lainnya termasuk asam amino dan alkaloid. Struktur kimia tanin bisa dilihat pada gambar berikut. Sifat fisika dan kimia tanin. Sifat fisika tanin yang pertama yaitu dalam air membentuk larutan koloidal yang bereaksi asam dan sepat. Yang kedua mengendapkan larutan gelatin dan larutan alkaloid. Yang ketiga tidak dapat mengkristal. Yang keempat larutan alkali mampu mengoksidasi oksigen. Dan yang kelima mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein. Sifat kimia tanin yang pertama yaitu
Yang sukar dipisahkan sehingga sukar mengkristal. Yang kedua, tanin dapat diidentifikasikan dengan kromatografi. Yang ketiga, senyawa fenol dari tanin mempunyai aksi adstringensia, antiseptik, dan pemberi warna. Kemudian ada manfaat tanin. Yang pertama yaitu mengikat dan mengendapkan protein. Yang kedua, dalam kesehatan, tanin berfungsi untuk mengobati diare, mengobati ambeien, menghentikan peradangan, dan juga dapat sebagai alternatif alami membersihkan gigi tiruan. Yang ketiga, untuk menyamak kulit agar awet dan mudah digunakan. Yang keempat, untuk menyamak atau mengubar jala, tali, dan layar agar lebih tahan terhadap air laut. Yang kelima, sebagai bahan pewarna, perekat, dan mordant. Yang keenam, tanin yang terkandung dalam minuman seperti teh, kopi, anggur, dan bir memberikan aroma dan rasa sedap yang khas. Kemudian yang terakhir, bahan kunyahan seperti gambir, salah satu campuran makan sirih, memanfaatkan tanin yang terkandung di dalamnya untuk memberikan rasa kelat ketika makan sirih. Sifat pengelat atau pengerut atau astringensia itu sendiri menjadikan banyak tumbuhan yang mengandung tanin dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Kemudian contoh sediaan tanin yaitu diapet sirup mengandung ekstrak daun jambu biji yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus penyebab diare. Dilengkapi dengan rimpang kunyit yang memiliki kandungan tanin yang berkhasiat untuk mengerutkan selaput lendir usus, sehingga mengurangi pengeluaran feses. Kemudian sumber-sumber tanin yang pertama yaitu ada daun Afrika atau Vernonia amygdalina Dal. Mengandung berbagai jenis metabolit sekunder yang memiliki aktivitas antibakteri seperti tanin dan turunannya. Salah satu contoh jenis tanin ini adalah galotanin yang merupakan senyawa gabungan dari karbohidrat dengan asam galat. Selain membentuk galotanin, dua asam galat akan membentuk tanin terhidrolisis yang disebut dengan elagitanin. Yang kedua yaitu daun jati Belanda. Kandungan daun jati Belanda atau Guazuma ulmifolialam antara lain tanin dan mucilago. Tanin bersifat sebagai astringen dan mucilago bersifat sangat hidrofilik dan mampu menangkap air untuk membentuk gel. Karena sifatnya sebagai water trapping ini, mucilago berfungsi sebagai bak laksatif atau pembentuk massa feses.